Halo, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 03, 04 dan 05 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 03 dituduh maling. Elang melihat kartu yang diberikan oleh Emily itu dengan tatapan mata yang tidak percaya. Dia tidak percaya jika kartu ATM yang terlihat mewah itu adalah miliknya. Apa? Ini milikku. Bagaimana bisa? Tanya Elang dengan mata yang terbuka lebar. Emily menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, ini adalah harta milikmu yang ada padaku. Jadi, setelah kamu menghilang 2 tahun yang lalu, aku diperintahkan oleh Jenderal Kido untuk menyelamatkan seluruh hartamu. Tapi yang aku dapatkan hanyalah hartamu yang berupa uang tunai di bank. Ini adalah tabungan pertamamu yang berisi 100 triliun. Elang mengernyitkan keningnya setelah mendengar perkataan itu. Lalu dia bertanya, tabungan pertama, maksudmu ada tabungan lain? Emily mengangkat kedua bahunya sembari menarik napas panjang. Lalu dia berkata, ya, nanti kamu tahu sendiri. Yang jelas, kamu harus mengambil kartu ini. Dewa Perang, aku sangat yakin jika kamu membutuhkan uang ini. Terimalah, ini uangmu. Emily memberikan kartu ATM itu dengan paksa dan meletakkannya di dada Elang. Dengan begini, mau tidak mau Elang mengambilnya karena khawatir jika kartu ATM itu terjatuh dan kotor mengingat kartu itu adalah kartu VVIP yang tak ternilai. Kartu itu tidak bisa langsung kamu gunakan. Soalnya kartu itu masih dibekukan karena khawatir akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, jika kamu mau menggunakan kartu itu, kamu harus pergi ke Crown Bank untuk mengaktifkannya, kata Emily dengan sangat serius. Elang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Emily seraya melihat kartu itu sembari diputar-putar untuk melihat detail. Dia sama sekali tidak bisa membedakan mana kartu yang asli mana kartu yang palsu karena selama 2 tahun ini dia tidak pernah memiliki kartu ATM. Pasalnya setiap mendapatkan upah sebagai sopir catering dan juga petugas keamanan, dia selalu memberikan semua uang kepada istrinya untuk dibayarkan rumah dan juga mobil, sisanya untuk keperluan makan. Kamu serius ini milikku? Apa benar aku memiliki uang sebanyak itu? Tanya Elang dengan ekspresi wajah yang ragu. Tentu saja, jika tidak percaya, lebih baik kamu pergi ke bank untuk membuktikannya sendiri. Tapi ingat, jika kartu ATM itu terdapat uang dengan nominal seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu harus menghubungiku lagi. Ingatanmu harus dikembalikan secepatnya karena negara sedang membutuhkanmu. Dewa Perang, kata Emily dengan tegas. Karena masih merasa ragu, Elang pun berkata, ya, aku akan menemuimu jika kartu ini memiliki uang sebanyak 100 triliun. Emily kemudian mengeluarkan sebuah kartu nama dan memberikannya kepada Elang. Ini kartu namaku. Jangan lupa untuk menghubungiku. Kali ini Elang mengulurkan tangannya untuk mengambil kartu nama itu. Baiklah, aku harap kartu nama ini berguna untuk dihubungi. Setelah itu, keduanya pun berpisah. Emily menuju ke mobilnya dan Elang berjalan entah kemana. Dia hanya mengikut langkah kakinya saja untuk mencari kontrakan yang bisa dia sewa untuk tempat tinggal. Ketika sedang melangkahkan kakinya berjalan di atas trotoar, tiba-tiba ponselnya bergetar. Elang pun mengambil ponselnya itu dari dalam saku celana jeans dan melihat jika yang menghubunginya adalah pemilik catering. Tanpa membuang waktu, Elang menjawab panggilan suara itu. Halo, Pak Darwis, sapa Elang. Kamu di mana? Apakah kamu sudah mengantar makanannya? Kalau sudah, cepat pulang. Aku butuh mobil box untuk mengantar makanan di tempat lain. Tanya Darwis dengan suara yang sedikit tinggi. Mendengar pertanyaan itu membuat Elang menjadi sangat bingung sekali. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, sudah pasti dia kena damprat dan diminta ganti rugi. Tapi jika dia tidak berkata jujur, dia harus membawa mobil box ke tempat kerja. Sedangkan mobil itu kini dalam setelah menjadi objek amarah warga terhadap dirinya yang dikira sebagai seorang maling. Oh iya, Pak, aku akan segera kembali. Tapi aku masih menyusun beberapa makanan di tempat pesta, kata Elang, beralasan. Ya sudah, cepat, jangan bikin aku rugi atau aku pecat kamu, ancam Darwis.
Setelah itu panggilan suara diakhiri oleh Darwis. Elang langsung lemas memikirkan bagaimana caranya dia membawa mobil box milik bosnya itu. Argegeh. Elang berteriak dengan sangat keras sambil mengacak-acak rambutnya untuk melepaskan rasa pusing yang sedang menderanya. Ketika sudah sangat frustasi dengan masalah yang datang bertubi-tubi, Elang teringat dengan kartu ATM yang diberikan oleh Emily yang mana dikatakan memiliki saldo sebanyak 100 triliun. Elang mengambil kartu itu dari saku seragam cateringnya dan menatap kartu dengan desain mewah itu. Apa mungkin kartu ini memiliki uang sebanyak itu? Gumam Elang. Karena sudah mendesak dan tidak memiliki pilihan lain, Elang pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Crown Bank untuk membuktikan sendiri perkataan dari Emily. Setelah menaiki bus umum selama kurang lebih 10 menit, akhirnya dia tiba di bank yang memiliki predikat sebagai bank terbaik di negara dan menjadi tempat berkumpulnya uang para konglomerat. Ketika turun dari bus, dia sudah melihat gedung bank yang tidak terlalu tinggi namun terlihat sangat mewah dibanding dengan bangunan di sekitarnya. Dekorasi mewah dari eksterior sampai interior membuat siapa saja bisa menilai jika bank tersebut bukanlah bank sembarangan yang dapat menerima nasabah dari segala kalangan. Dengan langkah kaki yang ragu-ragu, Elang masuk ke dalam bank tersebut. Saat masuk ke dalam bank, tanpa sengaja, dia bertemu dengan ibu mertuanya yang baru saja menyimpan uang di bank tersebut hasil dari menjual rumah dan juga uang yang diberikan oleh Farel karena dia mau merestui hubungan Farel dengan Gracia. Judith yang sedang berjalan menuju pintu keluar, mengernyitkan keningnya. Dia heran kenapa sosok Elang bisa berada di tempat seeksklusif ini. Elang, untuk apa kamu ke sini? Apa kamu mencari keberadaanku? Tanya wanita berumur 45 tahun itu dengan suara yang tertahan. Sebenarnya dia sangat malu sekali ketika harus menyapa Elang. Tapi dia harus melakukan itu karena rasa penasaran yang begitu besar menggelayut di pikirannya. Aku nggak mencari keberadaan Mama. Tapi ternyata takdir membawaku untuk bertemu dengan Mama di sini, kata Elang sambil tersenyum lebar. Saat ini dia merasa sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan ibu mertuanya tepat di sebuah bank. Dia berpikir jika dia akan meminta bagian atas penjualan rumah yang sudah dilakukan oleh mertuanya itu. Tentunya, walau tidak 100% dia dapatkan, 50%-nya juga sudah sangat untung dalam kondisinya sekarang. Apa maksudmu? Yang ada ini adalah takdir yang buruk, ucap Judith. Mana uang hasil penjualan rumah? Aku minta bagianku, dong. Lagi pula itu, kan rumah aku yang bayar selama ini. Jadi sudah seharusnya aku mendapatkan bagianku, kata Elang. Mendengar Elang meminta bagian atas penjualan rumah, membuat Judith naik pitam. Dia menilai jika Elang sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan bagian. Apa katamu? Meminta bagian? Jangan mimpi kamu. Selama ini yang Gracia berikan padamu jauh lebih bernilai dibanding dengan rumah dan mobil yang kamu berikan. Seharusnya aku dan Gracia menuntutmu karena sudah membawa kami berdua ke dalam dunia kemiskinan selama 2 tahun ini, geram Judith dengan suara yang merah padam. Elang mengernyitkan keningnya mendengar ocehan Judith. Sudahlah, lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan ngaco dengan berpikiran kalau kamu punya bagian atas penjualan rumah, ucap wanita yang memiliki rambut panjang bergelombang yang masih hitam legam. Sangat, aku nggak akan pergi dari sini. Jika Mama mau pergi, ya, silakan. Aku masih ada perlu. Aku harus mencairkan uang terlebih dahulu, kata Elang dengan begitu santai. Dia tidak lagi memaksa untuk mendapatkan bagian hasil penjualan rumah karena dia sadar jika ibu mertuanya itu tidak akan memberikan sepeser pun kepadanya. Sontak saja apa yang dikatakan oleh Elang membuat Judith tertawa dengan sangat keras. Bahkan tawanya itu menarik perhatian seluruh orang yang ada di dalam bank yang memiliki batas minimal saldo sebesar 1 miliar itu. Hahaha, menarik uang. Uang siapa yang kamu maksud? Atau jangan-jangan, iya benar, kamu pasti mau mencuri, ucap Judith dengan mata yang menatap tajam. Elang menggelengkan kepalanya mendengar tuduhan yang dilontarkan oleh Judith. Dia membantah tuduhan itu. Tidak, Mama jangan menuduh sembarangan. Memangnya selama ini aku seorang kriminal? Aku ke sini untuk menarik uangku sendiri, ucap Elang, menolak tuduhan dari ibu mertuanya itu. Judith semakin geram dengan Elang. Dia menuduh jika pria itu sudah benar-benar gila.
Apakah kamu sudah gila karena diceraikan oleh Gracia sampai kamu menghalu memiliki uang di Crown Bank? Cekak, sudahlah. Lebih baik kamu pergi atau aku akan berteriak maling agar kamu diseret keluar dari sini, seru Judith. Elang tetap diam di tempatnya berdiri. Dia tidak mungkin pergi begitu saja dari bank tersebut di saat dirinya sedang sangat membutuhkan uang. Judith berkacak pinggang dengan mata yang melotot. Lalu dia berkata, "Oh, jadi kamu menantangku. Baiklah kalau itu maumu." Setelah itu, Judith benar-benar nekat. Dia pun berteriak, "Maling! Tolong, Satpam, ada maling di sini." Seorang wanita berusia 35 tahun dengan badan yang berisi hingga membuat pakaian yang dikenakannya terlihat sempit dan pas di badan, sedang berjalan menuju pintu keluar, mendengar teriakan dari Judith. Wanita itu yang merupakan seorang general manajer Crown Bank tentu saja terkejut. Dia pun kemudian langsung berlari menghampiri Judith dan Elang. Dua orang petugas keamanan pun langsung berlari menghampiri. Elang menghela napas panjang. Dia tahu jika sebentar lagi dia akan mendapatkan masalah yang cukup pelik akibat ulah mertuanya. Melihat satpam dan seorang wanita yang begitu anggun datang menghampiri, membuat Judith tersenyum dengan sangat lebar. "Abis kamu, Elang. Makanya jadi orang itu jangan banyak menghayal," ucap Judith dengan suara yang pelan namun bisa didengar dengan cukup jelas oleh Elang. Bersambung, lanjut episode 04. Kenyataan yang menamparkan sang general manajer bank datang dan dirinya pun langsung bertanya, "Apa yang terjadi? Mana malingnya?" Judith menoleh ke arah Elang dan memajukan bibirnya ke arah Elang, menjawab pertanyaan dari wanita anggun itu. General manajer yang bernama Mona memalingkan pandangannya kepada Elang sembari bertanya, "Orang ini malingnya?" "Ya, dia malingnya. Dia ingin mencuri seluruh uang nasabah yang ada di sini dengan cara hipnotis." Judith memberikan keterangan palsu. Mona menutup hidungnya ketika dia mengendus bau tidak enak dari diri Elang yang begitu menusuk. "Jadi kamu perampok?" "Iya." "Wah. Kamu sepertinya sudah salah tempat untuk merampok. Kami sama sekali tidak takut dengan orang-orang sepertimu karena kami sudah dibekali dengan sistem keamanan yang paling canggih. Jadi lebih baik kamu kembali pulang karena percuma kamu merampok di sini. Yang ada bukannya dapat uang, tapi kamu malah harus mendekam di penjara," ujar Mona dengan begitu santai. Elang menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Aku kesini bukan karena ingin merampok. Aku kesini karena aku ingin mengambil uang." Siapa yang bisa percaya dengan yang dikatakan oleh Elang? Pakaiannya saja menunjukkan dengan jelas jika dia bukanlah seseorang yang memiliki uang 1 miliar di tabungan. Ditambah lagi dengan dirinya yang bau sampah, menambah keyakinan orang-orang di sana. Apakah dia sudah gila? Apa dia pikir di sini dapat menabung 50.000 saja? Aku pikir dia sedang bermimpi. Mungkin dia pengidap somnambulisme. Jadi dia tidur sambil berjalan. Kasihan sekali. Masih muda tapi dia sudah stres. Ucapan-ucapan miring terdengar dari mulut orang-orang yang ada di sekitar sana yang mendengar apa yang dikatakan oleh Elang barusan. "Kamu jangan mengada-ada, Yuda. Dari mana kamu bisa punya uang sebanyak itu untuk memenuhi syarat minimal saldo di Crown Bank ini?" tanya Judith sambil tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Lalu Judith memalingkan pandangannya kepada Mona yang sedang memperhatikan Elang dengan sangat serius dan mendetail dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Tidak mau jika general manajer itu mempercayai apa yang dikatakan oleh Elang, maka Judith lebih dahulu meyakinkan wanita itu. "Jangan percaya dengan dia, Bu. Aku sangat mengenal dan tahu sekali siapa pria itu. Soalnya, dia adalah mantan menantuku yang tidak berguna. Dia hanya bekerja sebagai sopir catering dan juga satpam di tempat karaoke. Secara logika saja dia tidak akan mungkin memiliki tabungan di Crown Bank," ucap Judith, meyakinkan. Mona mengernyitkan keningnya. Dia cukup terkejut mendengar jika pria lusuh itu adalah mantan menantu Judith. "Apa? Dia itu adalah mantan suami anakmu? Ibu sedang tidak berbohong, kan?" tanya Mona dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Dengan sangat tegas dan bersemangat, Judith berkata, "Aku berani bersumpah. Dia adalah mantan suami anakku yang diceraikan karena dia miskin." Mona tidak mau menilai dengan terburu-buru. Walaupun dia sudah sangat yakin kalau pria di hadapannya itu tidak akan mungkin bisa memiliki tabungan di Crown Bank,
Namun masih ada satu pertanyaan lagi yang menentukan apakah pria itu akan dia lempar keluar gedung bank atau tetap di sana dan dilayani dengan baik. Kamu ingin mengambil uang di sini? Benar, tanya Monba dengan suara yang tegas dan mimik wajah yang berharisma. Elang menganggukkan kepalanya seraya berkata, "Ya, aku ingin mengambil uang di sini." "Uang pribadimu atau uang milik perusahaan?" tanya Mona sekali lagi dengan tegas dan dingin. Dengan cepat Elang menjawab, "Tentu saja uangku sendiri." Mendengar jawaban itu, Mona menjadi yakin dengan keputusannya. Lalu dia pun menoleh ke arah dua orang satpam yang ada di belakangnya sembari berkata, "Seret dia keluar gedung dan lempar dia ke jalan." Orang seperti dia pantas untuk diperlakukan seperti sampah. Dengan cepat, dua orang satpam langsung menjalankan perintah yang diberikan oleh Mona. Mereka berdua langsung menarik tangan Elang, masing-masing memegang satu sisi. "Lepaskan aku. Bagaimana mungkin kamu bisa memperlakukan nasabahmu seperti ini? Lepaskan." Pekik Elang seraya menahan diri. Namun walau begitu, kedua satpam itu tidak menghiraukannya. Mereka masih saja menarik paksa Elang keluar gedung bank. Namun karena Elang yang memberontak dan berusaha dengan keras untuk menahan tarikan pada tangannya itu, membuat kedua satpam itu berusaha lebih keras lagi. Karena posisi mereka yang tidak seimbang, membuat ketiganya pun terjatuh di lantai. Ketika terjatuh, kartu ATM VVIP yang diletakkan di saku seragam ikut terjatuh ke lantai. Mona terbelalak ketika melihat kartu ATM yang terjatuh dari saku seragam cateringnya. Kemudian dia pun langsung memerintahkan kepada kedua anak buahnya untuk berhenti. "Hentikan, cepat," seru Mona. Setelah itu Mona pun langsung bergegas mengambil kartu ATM yang tergeletak di lantai. "Ini adalah kartu ATM milikmu yang kamu bilang akan mencairkan uangnya?" tanya Mona masih dengan ekspresi wajah yang terkejut. Elang menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Ya, itu milikku." Boom. Jawaban itu membuat Mona langsung lemas. Dia begitu menyesali perbuatannya. Langsung saja Mona membungkukkan badan tatkala Elang sedang berusaha untuk bangkit. "Maafkan aku, Pak. Aku benar-benar sudah teledor karena tidak bisa melihatmu dengan baik. Aku sangat bodoh karena tidak mengenalmu, Tuan," ucap Mona dalam posisinya yang membungkuk. Yang dilakukan oleh Mona ini membuat seluruh orang yang melihatnya terkejut, termasuk Elang sendiri. Judith bahkan lebih parah. Dia sampai kejang-kejang melihatnya. "Apa yang kamu lakukan, Bu GM? Kamu tidak pantas untuk membungkuk seperti itu kepada seorang pria miskin sepertinya," ucap Judith dengan suara yang tinggi. Mona mengangkat tubuhnya, lalu dia menoleh ke arah Judith dan berkata, "Kamu tahu, kartu ATM ini adalah kartu milik nasabah kehormatan Crown Bank. Di dunia hanya ada 5 orang saja yang memiliki kartu ini. Dan di negara kita ini, hanya ada satu, yaitu kartu milik Pak Lang. Jadi sudah barang tentu dia pantas untuk dihormati dengan sangat tinggi." Judith memegang dadanya. Dia begitu syok Mona naik pitam karenanya. Dia pun kemudian menoleh ke arah petugas keamanan lalu dia sembari berkata, "Lempar wanita ini keluar gedung bank dan cabut dia dari data nasabah kita dan blacklist namanya," hingga membuat jantungnya terasa sakit. Namun walau begitu, Judith masih menolak untuk percaya. Dia pun mencari-cari sesuatu yang dapat membantah jika kartu itu adalah milik Elang. "Ya, aku pernah mendengar perihal kartu itu, tapi mustahil jika Elang adalah pemiliknya. Dia itu adalah orang miskin. Pasti kartu itu adalah kartu salah satu pengunjung karaoke yang tertinggal dan dia colong. Atau itu adalah kartu milik perusahaan karaoke. Kamu jangan percaya begitu saja, Bu GM," ucap Judith dengan suara yang keras. Bersambung, lanjut episode 05. Pemberian berharga. Kedua petugas keamanan itu pun langsung bergerak maju dan menarik Judith. Mereka langsung menyeret Judith keluar gedung walau wanita parubaya itu berteriak-teriak meminta Mona untuk percaya. "Dengarkan aku dulu. Dia itu adalah orang miskin. Kalian jangan mau ditipu olehnya," pekik Judith dengan begitu keras. Namun Mona tidak menghiraukannya, dan tetap memerintahkan petugas keamanan untuk membawa Judith pergi. Bruk, Judith terjatuh setelah tubuhnya didorong keluar gedung. "Sana kamu pergi. Jangan kembali lagi," seru seorang petugas keamanan setelah melempar wanita parubaya itu.
Judith yang datang ke bank itu dengan berlaga seorang konglomerat, kini harus berakhir dengan cara yang hina. Dilempar dan dimaki, Mona sekali lagi meminta maaf kepada Elang atas apa yang sudah dia lakukan. Elang tidak terlalu menganggap serius masalah dengan Mona, sebab yang ada di pikirannya saat ini yang sangat serius adalah mencairkan uang sebanyak 1,5 miliar. 1 miliar akan dia berikan kepada Farel atas ganti rugi yang dimintanya dan 300 juta akan dia gunakan untuk membeli mobil box baru. Sisanya akan dia gunakan untuk biaya menyewa rumah dan makan sehari-hari. Kamu tidak perlu meminta maaf lagi. Aku sudah memaafkanmu. Yang paling penting sekarang apakah kamu bisa membantuku untuk mengaktifkan kartu ATM ini dan mencirkan dana yang ada di dalamnya? Mona menganggukkan kepalanya dengan sangat tegas. Lalu dia berkata dengan sangat lembut, "Tentu saja, Tuan. Aku akan membantumu." Setelah itu, Mona membalikkan badan, membungkuk seraya mengulurkan tangannya ke arah bawah dan berkata, "Mari Tuan, kita ke ruangan saya. Di sana saya akan membantu Tuan untuk mengaktifkan kartu ATM ini." "Baik, tunjukkan jalannya," ucap Elang. Kemudian Mona pun menunjukkan jalannya dan Elang pun mengikuti dari belakang. Sesampainya di ruangan, Mona mempersilakan Elang untuk duduk dan kemudian dia pun langsung menyiapkan minuman untuk Elang dengan tangannya sendiri. Sangat jarang sekali dia melakukan ini dan dia hanya memberikan kepada orang terpenting saja. "Silakan, Tuan, diminum tehnya," ucap Mona seraya memberikan secangkir gelas teh di atas meja, tepat di hadapan Elang. Karena masih sangat merasa bersalah maka Mona ingin membantu Elang dengan sangat baik dan sempurna untuk menebus kesalahannya. Jadi selama dia bekerja untuk mengaktifkan kartu, dia tidak banyak bicara dan hanya fokus untuk bekerja saja. "Tolong ditandatangani, Tuan. Setelah proses ini, Tuan akan membuat nomor PIN-nya, dan kartu ATM ini siap untuk digunakan," ucap Mona seraya menyerahkan beberapa lembar berkas. "Untuk ditandatangani." Elang langsung mengambil berkas itu dan menandatanganinya. Lalu dia pun membuat nomor PIN ATM untuk M. Mengaktifkan kartu ATM itu. Mona mengecek kartu ATM itu apakah sudah aktif atau belum. Dia tidak ingin membuat Elang kecewa. Senyum lebar pun tersungging di wajahnya ketika dia melihat kartu ATM itu sudah aktif. "Kartu ATM-nya sudah aktif, Tuan. Silakan," ucap Mona seraya memberikan kartu ATM berwarna hitam dengan motif emas di sekelilingnya. "Wah, terima kasih banyak, Bu Mona," ucap Elang sembari menerima kartu itu. Ketika melihat kartu itu, Elang pun tampak seperti orang yang ragu-ragu. Hal ini dapat dibaca dengan sangat baik oleh Mona. "Ada apa, Tuan Elang? Apakah ada yang bisa aku bantu lagi?" tanya Mona. Elang memalingkan pandangannya kepada Mona. Lalu dia berkata, "Apakah benar isinya?" "Ada banyak, 100 triliun. Mona tersenyum. Namun dia tidak menjawab pertanyaan itu dan malah meminta ponsel Elang. "Aku bisa pinjam ponselmu, Tuan. Aku akan pasangkan aplikasi M-Banking VVIP untukmu," ucap Mona dengan sangat lembut dan senyum yang merekah indah. Elang menggaruk-garuk kepalanya. Dia merasa sangat malu sekali untuk menjawab pertanyaan itu. Bisa, Bu. Tapi, Elang kemudian mengeluarkan ponselnya dari saku celana jeans yang sudah rapuh benang-benangnya sehingga jika ditarik sedikit, jeans itu akan robek. "HP-ku sangat jadul. Jadi aku rasa nggak bisa memasang aplikasi apapun. Bahkan perpesanan pun aku hanya menggunakan aplikasi bawaan dari HP ini," ucap Elang seraya menunjukkan ponselnya yang benar. Itu adalah ponsel model lama. Mona tersenyum walau dia sudah berusaha dengan sangat keras untuk menahannya. Wanita anggun itu kembali tidak merespon ucapan dari Elang. Dia mengambil ponselnya, membuka kartu dan mengotak-atik sebentar ponselnya itu untuk memindahkan data pribadinya ke sebuah penyimpanan awan. Lalu wanita itu pun mengambil ponsel milik Elang, mengeluarkan kartunya dan kemudian dia memasukkan kartu Elang itu ke ponselnya. Setelah itu, Mona langsung mengaktifkan M-Banking milik Elang. "Silakan buat kata sandinya, Tuan." Mona memberikan ponselnya kepada Elang. Pria itu menurut saja tanpa banyak bertanya. Intuisinya mengatakan jika Mona sedang membantunya untuk membuat M-Banking saja. Jadi setelah aktif nanti dia bisa membeli ponsel baru dan kemudian tinggal langsung masuk saja ke M-Banking dengan akunnya.
Setelah membuat kata sandi, akhirnya M-Banking itu sudah aktif. Silakan dicek saldonya, Tuan. PIN-nya sesuai dengan PIN pada kartu ATM, ucap Mona. Elang pun kemudian langsung mengecek saldo sesuai dengan yang diperintahkan oleh Mona. Lalu ketika saldo itu tampil di layar ponsel, Elang terkejut. Info saldo, Rep, 100 triliun, apa ini uang? Tanya Elang terkejut hampir terlonjak. Mona tersenyum. Dia pun sebenarnya tidak pernah melihat ada seorang nasabah tunggal yang memiliki saldo sebanyak itu. Dia biasanya hanya melihat saldo sebanyak itu atas nama perusahaan dan itu pun tidak banyak. Itu benar, Tuan. Masa iya daun? Kata Mona seraya tertawa kecil. Elang pun ikut tertawa mendengarnya. Dia sangat bahagia sekali. Kalau begitu, apakah kamu bisa membantuku untuk mencairkan uang 1,5 miliar? Aku ada perlu dengan uang ini, tanya Elang. Dengan cepat Mona berkata, tentu saja. Tetapi apakah Tuan akan membawa uang tunai? Bukankah lebih baik bertransaksi dengan menggunakan M-Banking? Hahaha, kamu kan tahu sendiri HP-ku seperti apa. Jadi, lebih baik tunai saja. Nanti setelah aku membeli HP, baru deh aku pakai M-Banking saja, ucap Elang. Mona tersenyum, lalu dia berkata, Tuan gak perlu beli HP lagi. HP itu aku berikan untuk Tuan sebagai hadiah. Aku tidak ada maksud untuk merendahkanmu dengan memberikan HP bekas aku pakai. Tapi HP itu sebenarnya baru aku beli 3 hari yang lalu dan HP itu adalah model terbaru. Aku harap Tuan mau menerimanya. Sungguh apa yang dikatakan oleh Mona yang terlihat sangat tulus itu membuat Elang menjadi tersentuh hatinya. Sudah lama dia tidak menerima pemberian tulus dari seseorang. Apa kamu serius? Tapi HP ini sangat mahal sekali. Kamu nggak melakukan ini. Nanti kamu pakai HP apa kalau HP kamu ini diberikan kepadaku? Aku akan membelinya setelah mencairkan uang. Kamu tidak perlu seperti ini, kata Elang, menolak pemberian dari Mona dengan cara yang halus. Mona tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, tidak baik menolak pemberian seseorang, Tuan. Aku masih ada HP lagi di rumah. Jadi, terima. Ya, pemberian dariku ini. Elang sangat luar biasa bahagianya. Dia tidak bisa menutupi perasaannya saat ini. Terima kasih banyak, Bu Mona. Aku akan mengingatnya sampai aku mati. Aku akan membalas kebaikanmu ini suatu saat nanti, ucap Elang dengan sangat bahagia. Setelah itu, Elang pun memutuskan untuk membatalkan mencairkan dana. Dia mendengarkan saran yang diberikan oleh Mona. Mona mengantar Elang sampai ke depan gedung bank. Semua karyawan yang ada di sana berubah 180 derajat sikapnya. Kini mereka begitu hormat kepada Elang. Lebih hormat dibandingkan dengan nasabah yang lainnya. Ketika Elang sedang berdiri di halte yang tidak jauh tempatnya dari Crown Bank, dia melihat seorang wanita yang mengenakan seragam tempat karaoke di mana Elang bekerja sebagai petugas keamanan. Elang menyipitkan matanya. Dia mencoba untuk melihat secara jelas wajah wanita itu karena dari sekilas pandang dia tidak mengenal wanita itu. Namun setelah dilihat dengan jelas, Elang benar-benar tidak mengenalnya. Lalu dia pun melihat seragam yang dikenakan oleh wanita yang memiliki tinggi badan sedagunya itu dengan bentuk wajah yang oval nan menggemaskan. Dari sana dia mengetahui jika wanita yang memiliki rambut sepunggung berwarna honey brown itu adalah karyawan baru. Tetapi ketika dia akan menyapa, tiba-tiba berhenti sebuah mobil van berwarna hitam, tepat di depan wanita itu. Dan tiba-tiba, 2 orang pria bertubuh besar dan berpakaian hitam-hitam keluar dari dalam mobil dan menarik wanita cantik nan imut itu ke dalam mobil van. Apa-apaan ini? Tolong! Wanita itu berteriak dengan cukup keras sebelum mulutnya dibekap. Elang terkejut, namun ketika dia bergerak untuk menolong, wanita itu sudah masuk ke dalam mobil dan mobil van itu melaju dengan cepat. Woi, lepaskan, pekik Elang seraya berlari mengejar mobil van yang tanpa nomor polisi di bagian belakangnya itu. Bersambung, ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.